Udah bisa ya? Haleluya. Sorry ya teman-teman semuanya, ini sambungannya tadi terpause karena koneksinya kurang bagus. Kita akan coba sekali lagi dan kita akan coba sambungannya kembali untuk bisa bergabung dengan Dr. Tommy Reodel saat ini. Ya, kita akan coba. Okay. Yeah, we back. Yes. Okay, we're back. Yeah. Oh, Sorry. What happened? sorry. I think poor connection. Yeah, But we're back now. we're back. Yeah, we are back. Lord, Okay. Amen. Do me like Jesus. nobody can do me like Jesus. Okay. One of the things that keeps me going through this whole COVID thing is believing that someday I'm going to get to play music with Gideon again. Oh, yes. Praise God. Let's do that. Is it okay if I translate it now? Okay. Yeah. Yeah, Yes. that's your job. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dr. Tommy Reodel dan Elizabeth tadi barusan mengatakan bahwa satu hal yang membuat dia boleh melewati masa-masa COVID ini dengan bersemangat adalah mengetahui bahwa satu hari nanti dia akan bermain musik lagi dengan Bapak Gembala kita, Pastor Gideon. Yes, let's do that. I have, the whole world, what they're really needing right now is peace in their heart. Amen. Apa yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini di seluruh dunia adalah adanya damai di dalam hati mereka. With all of the uncertainty and the fear of COVID pandemic virus and all the things that are happening in the world, people need peace. Amen. Dalam segala ketidakpastian menghadapi COVID, menghadapi pandemik, menghadapi virus, pada saat-saat ini semua orang membutuhkan yang namanya damai dalam hati. Yes. The Bible says, and the very God of peace sanctify you wholly. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan yang adalah Raja Damai, Dia akan menyucikan engkau seutuhnya. Amen. Amen. And I pray, God, your whole spirit and soul and body, so spirit, soul, and body, be preserved blameless unto the coming. Ya. Dan saya berdoa agar rohmu, jiwamu, tubuhmu, semuanya itu dipersiapkan dan juga dikuduskan untuk kedatangan kedua kali Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. It's very clear in that scripture that God wants wholeness, wellness, and health for every aspect, every part of us, Amen. of humanity. Yes. Adalah sangat jelas di dalam ayat tadi, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ingin keseutuhan, keseluruhan daripada diri kita itu boleh ada bagi Dia. Yes. Spiritually, we need peace. Yes. Itu sebabnya kita membutuhkan damai. Mentally, we need peace. Amen. Sekali lagi saudara saya katakan kita butuh damai. And physically, we need peace. Amen. And physically, bodily, we need peace. Amen. Di dalam segala sesuatunya, apapun yang terjadi, kita tetap membutuhkan damai. Do you know what disease is? Saudara tahu apa artinya penyakit itu? Disease is war. Yes. Penyakit itu adalah perang. Even the word disease in English, dis-ease. Ease is peace. Dis is the opposite. So it's unease, or the opposite of ease. Yang namanya penyakit itu saudara, itu adalah perang. Lawan daripada damai itu adalah perang. Jadi kalau ada perang, itu berarti artinya ketiadaan damai. Itu sebabnya
kalau ada penyakit itu adalah perang dan artinya untuk mengobatinya kita butuh damai. That's what mental illness is. Mental illness is war in the brain. Itulah sebabnya yang namanya penyakit mental itu adalah artinya perang di dalam otak. And spiritual war would be to be antagonistic to God. We don't have peace with God. Right. Enemies. Yang namanya perang rohani itu artinya kita berlawanan dengan Tuhan. Artinya kita berperang dengan Tuhan. The reason that people get involved in religion looking for God is because they want spiritual peace. Alasan kenapa orang-orang agamawi, mereka mencari-cari Tuhan, sesungguhnya adalah karena mereka ingin ada damai dengan Tuhan. Some people begin about religion and they go real far and real extreme in every kind of religion that they can find because they want to please God and they want spiritual peace. Orang-orang yang mengikuti satu agama tertentu, kenapa mereka mau rela begitu ekstrim, begitu jauh dalam melaksanakan ibadah keagamaannya? Itu adalah karena mereka betul-betul merindukan untuk bisa berdamai dengan Tuhan mereka. Yes. Other people feel like, well, maybe if I use drugs, maybe drugs, the right combination of drugs, the perfect drug would come to me and give me peace. Mengapa ada orang-orang yang mencoba memakai obat-obatan terlarang? Tujuannya adalah mereka berharap ketika mereka memakai obat-obatan itu, mereka bisa mendapatkan damai dari obat-obatan tersebut. But there's no peace except through Jesus. Amen. Tetapi Amen. tidak ada damai di sana kecuali melalui Yesus. Some people become so miserable and so hopeless that they even commit suicide. And it's happening all right now. Terrible, terrible. Yes. Beberapa orang bahkan, saudara, mereka itu memutuskan untuk mendapatkan damai, mereka bunuh diri. Dan itu semakin banyak pada hari-hari belakangan ini. Kehidupan mereka begitu mengerikan, begitu kacaunya, sangat-sangat mengerikan. But when the hearts of mankind are filled with war and confusion and torment, they have no peace. Tetapi ketika hati manusia penuh dengan peperangan, penuh dengan siksaan, penuh dengan kekhawatiran, maka tidak ada damai di sana. They live by war. Mereka hidup karena perang. They're always thinking war thoughts. Mereka selalu memikirkan pikiran-pikiran untuk berperang. The spiritual war in their hearts have produced a mental war in their brain, which has produced a physical war in their body. Perang spiritual mereka telah menciptakan perang dalam mental mereka yang mengakibatkan perang juga di dalam tubuh mereka. Yes. But Jesus has Hallelujah. come Yes. to bring us peace. Tetapi Yesus sudah datang untuk membawakan damai kepada kita. Amen. He says, my peace give I unto thee. Inilah damaiku kuberikan kepadamu. He says, let my peace be upon you. Dikatakan oleh Tuhan, biarlah damaiku turun atasmu. And the angels too, when they announced the coming of Jesus, they said peace and goodwill towards men. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada manusia, dikatakan olehnya, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Hundreds of years before Jesus was born, the prophet Isaiah proclaimed, 100 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah mengatakan, he said, he's coming. His name will be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, namanya the Everlasting Father, and the Prince of Peace. I'll do it again. His name will be Wonderful. namanya adalah ajaib Counselor, dan penasehat, the Mighty God, Hallelujah. Allah yang perkasa, Everlasting Father, Bapa yang kekal, and the Prince of Peace. Hallelujah. dan juga Raja Damai. Amen. Yes. Hallelujah.
As I Haleluya. preach, the peace of the Lord is coming to you like a river. Amen. Ketika saya berkhotbah, saudara, saya selalu berkata, kiranya damai sejahtera Allah itu turun atas engkau dan mengalir seperti sungai derasnya. Amen. Yeah, remember? It Yeah. makes you quit. No. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got I got peace like... my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. You got peace in your soul. That peace is coming to your heart right now in Amen. Jesus' name. Amen. Damai yang dari Tuhan itu kiranya datang atas hati saudara saat ini di dalam nama Yesus. The Bible says he brought peace through his blood for all time. Yes. Alkitab Hallelujah. mengatakan bahwa dia membawa damai melalui darahnya untuk selama-lamanya. One day when Jesus was coming to eat in the home of a wealthy man, Satu kali ketika Yesus datang untuk makan bersama-sama di rumah seorang yang sangat kaya raya, he was a religious man. And, dia adalah seorang yang sangat religius. and while he was there, a woman came in who was a sinful woman, so I assume maybe she was a prostitute. Dan ketika waktu mereka lagi makan di sana, datanglah seorang wanita yang dikenal sebagai wanita yang berdosa di daerah itu, datang menemui Yesus. And she came and wept on his feet. Dan dia datang dan membasuh kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. And the tears flowed so profusely that she was literally able to wash the dust of the road off of his feet with her own tears. Dan pada saat itu ketika dia melakukannya, dia menangis begitu derasnya. Sampai air matanya itu bisa membasuh debu-debu yang ada di kaki Tuhan Yesus. And she dried them with her long hair. Dan mengeringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang panjang. And the religious man that had invited Jesus, the host, he was very offended. Dan orang religius yang mengundang Tuhan Yesus itu, pada saat dia menyaksikan kejadian tersebut, dia merasa sangat terganggu. And he said, if this man was a prophet, he would know that the woman that's touching him is a bad, sinful woman. Dan dia berkata dalam hatinya, kalau memang orang yang bernama Yesus itu adalah seorang nabi, tentu dia mengetahui bahwa wanita yang membasuh kakinya itu adalah seorang wanita yang berdosa. So Jesus said to the man, he said, I have something to say to you. Lalu Yesus berkata kepada orang tersebut, aku punya sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. And he said, go ahead and say it. Lalu dia berkata, ya silakan sampaikan kepadaku. He said, I came as a guest to your home, but you didn't give me a kiss of greeting. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang kepadamu sebagai seorang tamu, tetapi kamu tidak ada menyambut aku. And you didn't anoint my head with oil as is customary. Dan kamu tidak ada membasuh aku dengan minyak seperti kebiasaan orang-orang yang ada di sana. And you didn't provide any water to me to refresh myself. Dan kau tidak ada menyediakan air untuk memberikan kesegaran kepada aku. He said, but this woman, Dan dia berkata, tetapi wanita yang satu ini, you can even say this woman that you hate, that you disregard, that you despise. dan bahkan dia bisa mengatakan sesungguhnya bahwa wanita yang satu ini yang kamu tidak sukai, yang kamu benci, Because she's bad. She's sinful. karena dia She's no good. karena dia adalah orang berdosa, karena dia adalah orang yang tidak baik. But this woman recognized who I am. Tetapi wanita ini dia mengenal siapa aku. And you didn't. Sementara engkau tidak. And she has not stopped kissing my feet since the moment.
Dan dia tidak ada berhenti mencium kakiku sejak dia membasuh kakiku. She washed my feet with her tears to make up for your rudeness. Dia membasuh kakiku dengan air matanya untuk memperbaiki kekasaran sikapmu padaku. She dried them with her hair to make up for your rudeness. Dia bahkan membasuh kakiku dengan rambutnya untuk membalaskan semua kekasaranmu. And he said, this woman whose sins are indeed many, now her sins are gone. How do you like that? How do you know who I am? Now do you know who Amen. Amen. Dan ketika lalu Yesus berkata, semua yang dilakukannya itu, semua dosa yang dahulu telah dilakukannya, kini telah diampuni. Lalu Tuhan berkata, supaya kamu tahu siapa aku. Then he smiled to the woman and he said, woman, your sins are forgiven. Go in peace. Amen. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada wanita tadi, hai wanita, dosamu sudah diampuni. Amen. Oh, praise the Lord Hallelujah. when the peace of God comes into the heart of a sinner. Yes. Oh, Oh, puji nama Tuhan, saudaraku. Itulah ketika kasih Tuhan masuk ke dalam hati seorang yang berdosa. I was a sinner and I was bad. But when Jesus came to me, Hallelujah. his blood washed me clean. Yes. Now I have peace. Hallelujah. Amen. Saya adalah orang berdosa dan ketika Yesus masuk ke dalam hati saya, pada saat itu saya sudah dibebaskan, dosa saya sudah ditebus. Haleluya. Money won't bring you peace. Amen. Uang tidak memberikan saudara damai, Only Jesus can bring hanya peace. Yesus yang bisa membawakan damai. Amen. Success and fame, they will not bring you peace. No. Kesuksesan dan kalaupun saudara terkenal itu tidak membawakan damai. But in the blood of Jesus, Amen. you will know peace. Amen. Tetapi di dalam darah Yesus saudara akan menerima damai. Alcohol abuse, drug addiction will not bring peace. Minuman beralkohol, penyalahgunaan obat, itu tidak membawakan damai. It's a lie. Amen. Itu adalah kebohongan, saudara. It's an artificial peace. That's right. Itu adalah damai yang palsu atau buatan. But in Jesus' blood, there is real Amen. peace. Hallelujah. Peace that the world cannot understand. That's right. Tetapi di dalam darah Yesus, di sana ada damai. Damai yang dunia tidak bisa mengerti. The peace that God gives, He gives it and man cannot take it away. Damai yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah damai yang ketika sudah diberikan Tuhan, tidak ada manusia manapun yang bisa merampasnya. Peace is the most precious thing because it means the war is over. Glory to God. Amen. Hallelujah. Yesus adalah yang paling berharga karena kedatangannya lah maka perang itu berakhir. See, there was a wall Yes. that separated us from God. There was a constant enmity. We were always enemies of God. Ada satu tembok yang besar yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita itu jadi bermusuhan dengan Tuhan. But the Bible says He broke the wall Yes. Amin. between us through His blood. Amen. Alkitab menyatakan, dia menghancurkan tembok antara kita dengan dia. Dan darah Yesuslah yang menghancurkan itu semua. Now His presence can flow into us with all of His healing, Amen. resurrection. Yes. Life. Yes. Amen. Sekarang hadiratnya bisa datang kepada kita bersama dengan kebangkitannya dan kesembuhannya. The Bible says, I will give you peace in abundance. Alkitab mengatakan bahwa aku akan memberikan kamu damai yang berkelimpahan. I will give strength to my people, Amen. Aku akan memberikannya langsung kepada umatku. and I will bless them with my peace. Dan aku akan memberkati mereka dengan damaiku. The Bible says, the children of God will delight themselves in the abundance of peace. Alkitab menyatakan bahwa anak-anak Allah mereka akan bersuka cita di dalam kelimpahan damai. One time I was preaching in Africa, and I was preaching way up north
in the city called Bwaku. Satu kali, Dr. Tommy Ray Odell sedang melayani di Afrika dan dia pergi sampai ke yang daerah Yang utara. utara dan di sana dia pergi ke kota yang bernama Waku. And at nighttime, we heard this horrible sound. It was like the wailing of an animal, but it was worse than anything I'd ever heard before in my life. Just wailing and screaming and tormented. It didn't sound human. Dan setiap malam kami selalu mendengarkan ada seperti suara teriakan, lolongan, daripada sesuatu yang kedengarannya bukan seperti manusia. Dan itu betul-betul mengerikan. Dan seperti teriakan, lolongan, berulang-ulang terus seperti itu. And we found out that it was a demon-possessed person that they kept locked up with stocks because he was very violent. Dan ketika kami menyadarinya, itu adalah suara lolongan daripada orang yang kerasukan setan. Dan mereka menyimpan orang itu di dalam gudang di sana. Before, when he was free, he went to his parents' home and destroyed everything in the home with a hammer until there was nothing left. They didn't own anything again. Kalau dia tidak disimpan di dalam gudang, saudara, dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Dan dengan membawa palu, dia akan menghancurkan semua yang ada di rumah itu. Sampai tidak ada yang tersisa dan membuat orang tuanya tidak punya apa-apa lagi. So they immediately caught him and locked his legs up firm in the stocks. Dan mereka akhirnya, saudara, menangkap orang tersebut dan mengikatnya dan membuat kakinya terpasung. And you could hear him wailing like a wolf or like a bear at night, screaming all night long. And it was a chilling, horrific sound. Dan saudara akan mendengar dia setiap malam, dia akan meraung-raung, dia akan berteriak, dia akan melengking dan melolong. Seperti beruang, seperti serigala, dan itu sangat mengerikan. What was his problem? Apa masalahnya? That man needed peace. Yes. Orang itu membutuhkan damai. He needed spiritual peace in his heart. Yes. Dia membutuhkan damai yang dari Tuhan di dalam hatinya. He needed mental peace in his Dia head. membutuhkan damai di dalam jiwanya. So they brought the man like that, all tied up. They brought him to the crusade like that. Wow. Jadi ketika ada KKR di sana, orang-orang membawa dia terikat, terpasung, datang ke KKR tersebut. But you know, Indonesia's like that too. I remember one time we were Yes. preaching up with you and your father and Papi. We were up there, Kabanjahe. Yes. You know what? Dan Stadion Samura, ya. ya, dan saya teringat ketika kami juga KKR di Kabanjahe pada saat itu bersama dengan Bapak founder kita, Pastor Benjamin Munte, dan juga Bapak Gembala, Pastor Gideon Munte, dan saat itu bersama dengan saya di sana ada kejadian seperti itu juga. And do you remember they had brought the ambulances from the hospitals Yes. and people on beds and hooked up to IVs? Yes. That's true. Dan di bawah juga pada saat itu ada banyak sekali ambulans membawa orang-orang yang sakit dan juga ada yang masih diinfus. And the power of God was so powerful that the Lord lifted them up off their hospital beds. Amen. Miracles happened Amen. all through that crowd. Yes. It was glorious. Amin. Good Dan day. mujizat Tuhan pada saat itu bekerja dengan sangat luar biasa. Orang-orang yang sakit pada saat itu disembuhkan. Mereka yang terbaring kemudian diangkat kembali. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan luar biasa saat itu. Haleluya. In Jesus' name, we're going to do that again. Yes. Amin. Amen. Kita akan mengadakannya lagi nanti setelah semua ini berlalu. But so this young man was out there wailing and crying in Africa, and the power of God came on him, and the demons were driven out. Amen. Haleluya. Dan pada saat itu ketika orang tadi dibawa ke KKR, dia meraung-raung lagi, dia kemudian melolong lagi. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, setannya pun diusirkan keluar. Haleluya. Beautiful peace came to his heart Yes. and to his brain. Amin. Amin. Dan damai sejahtera Tuhan yang indah itu datang ke dalam hatinya, masuk ke dalam otaknya juga. They broke the stocks and set him free. And he came up on the platform and he testified, I am free. Yes. I am Amin. Haleluya.
Amin, amin. Mereka pun membuka pasung daripada orang tersebut dan kemudian dia pun bersaksi di depan dan berkata, aku sudah bebas, aku sudah bebas. Look at me. Haleluya. Look at me. I was a slave. Look at me. I was demon possessed. Yes. Look at me. Hallelujah. Jesus has set me free. Amen. Haleluya. Dia berkata, lihatlah aku, lihatlah aku. Aku tadinya adalah budak, tetapi Yesus sudah membebaskan aku. Aku tadinya terikat oleh roh-roh jahat, tapi Yesus sudah membebaskan aku. Haleluya. Religion can't do that. No. Religion is Amen. all about man-made practices trying to please God, and they're usually strange. Ya, agama tidak bisa melakukan seperti itu, saudara. Agama itu penuh dengan usaha-usaha manusia untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biasanya tindakan mereka untuk melaksanakan prakteknya itu betul-betul aneh. I'm not talking about religion. I'm talking about actually meeting the unseen God and experiencing His peace. Yes. Saya tidak sedang berbicara mengenai agama, tetapi yang saya katakan adalah pertemuan langsung dengan Tuhan dan merasakan, mengalami damainya. Yes, amen. And just like the man at the crusade in Baku, when he got set free, Dan sama seperti orang yang ada di Baku tadi yang dia dibebaskan oleh Tuhan, we read in the Bible about the demon-possessed man of Gadara. ya kita juga membaca di Alkitab tentang orang yang kerasukan setan di Gadara. And he too would howl and scream and cry at night. Dan pada malam hari, orang tersebut juga sama, meraung-raung, berteriak, dan melolong di sana. And he would take rocks and he would cut himself. He had no peace. Dan dia akan mulai mengambil batu dan menyakiti dirinya, dan dia tidak memiliki damai. But then he had an encounter with Jesus. Tapi kemudian orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Yesus. And Jesus set him free with one command. Dan Yesus membebaskan dia hanya dengan satu patah kata. And that is how it is with God. When you want peace today, Dan begitu juga dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin menerima damai Tuhan hari ini, because of the power and because of the blood of Jesus' name, dan oleh karena kuasa dan juga oleh darah Yesus dan kuat nama Yesus, you can be set free in a moment of fear and torment, and you can receive peace in one moment. saudara bisa dibebaskan dari semua siksaan dan juga semua ketakutan di dalam satu saat yang sama. The Bible says he was wounded for our transgressions. Alkitab mengatakan bahwa dia dianiaya oleh karena pelanggaran kita. He was bruised for our iniquities. Dia disiksa oleh karena dosa-dosa kita. And the chastisement of our peace was upon him. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera itu And- diletakkan kepadanya. And by his stripes, you are healed. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. The peace that God gives is not like the peace that the world is selling. Dan damai yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai yang dijual oleh dunia ini. Yes. This is a supernatural, miraculous, against all odds kind of peace. Dan ini adalah damai yang supranatural. Damai yang tidak sama dengan damai yang pernah ada. Damai yang biasa-biasa. This is the kind of peace that even when we go through this COVID-19, we know that we have peace because we trust in God Almighty. Ini adalah jenis damai yang walaupun saudara tahu saudara sedang melewati masa COVID-19, kita tetap merasakan damai karena kita percaya kepada Raja Damai. Yes. Hallelujah! Haleluya. We serve a great and mighty God. Damai. Kita menyembah Tuhan yang besar dan juga yang berkuasa. The Bible says in Psalm 103, verse 2, "Bless the Lord, O my soul,
and forget not all his benefits. Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah pernah lupakan segala kebaikannya. Who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Now notice, it doesn't say some, it says he'll heal all your diseases. Yes. Dan perhatikan saudara, di sana tidak dituliskan sebagian penyakitmu, tetapi di sana dituliskan segala penyakitmu. Amen. And it also says that healing is only one of the benefits that belong to the believer. Dan dikatakan di sana juga bahwa kesembuhan itu hanyalah sebagian daripada yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. And peace is one of the benefits that Jesus provided for you on the cross. Amen. Dan damai itu adalah sebagian lagi daripada apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara sebagai bentuk pengorbanannya di kayu salib. When we are founded on the rock, the Bible says that the storms will come and the waves will crash, but we will stand triumphantly. Alkitab menyatakan ketika kita dibangun di atas dasar yang teguh, di atas batu karang yang kuat, pada saat itu badai akan datang, gelombang akan menerpa kita. The Bible says that perfect peace casts out fear. Alkitab mengatakan bahwa damai yang sempurna itu akan mengusirkan ketakutan. When we have a revelation of God's love for us, Ketika kita memiliki pewahyuan akan kasih Tuhan kepada kita, then that fear melts away and we can trust in God and have perfect peace. maka ketakutan itu akan mencair dan pada saat itu kita akan memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan menerima damai yang sempurna. Amen. Yeah, a lot of times people say, "Oh, this is the worst time that it's ever been in the whole world." Banyak orang saudara suka berkata bahwa ini adalah masa terburuk yang pernah ada di dunia. Really though? Really? Betulkah demikian saudara? Well, it's Yang not. betul seperti itu? No, there've been It's not. horrible times when people said that too. Ya, kita pernah mengalami masa-masa yang seperti itu buruknya dan orang-orang mengatakan yang demikian. But whatever times we live in, we know that we can be victorious through That's right. Christ who Hallelujah. loves us, gave Amen. himself for us. Hallelujah. Tapi apapun yang kita lewati, kita tahu bahwa kita tetap lebih daripada pemenang melalui Kristus yang ada di dalam kita. God's promises are for times like this. That's right. Janji-janji Tuhan itu saudara adalah untuk melewati masa-masa seperti sekarang ini. It's easy to be victorious when things are easy. Adalah mudah untuk menjadi pemenang kalau semuanya itu mudah. But the Bible says we are more than overcomers through Christ Amen. and gave himself for us Amen. and strengthens us. Alkitab tapi mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang melalui Kristus yang apa tadi? Berkorban Untuk kita. Sorry. David, when he faced Goliath, that was the time that he needed to trust God. And he did, and he was Amen. victorious. Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat itu adalah waktu di mana dia perlu mempercayai Tuhan. Dan dia memang melakukannya, dia percaya kepada Tuhan dan dia menang melawan Goliat. And this is your day to be victorious through Christ. Amen. Dan ini adalah harinya saudara juga untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amen. You know, we believe in a God who is a God of miracles. Yes. Saudaraku, kita percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. And he still reveals himself, Amin. miracles and supernatural and answered prayers and gifts of the Spirit today. Yes. Dan dia masih menyatakan pekerjaannya melalui mujizat-mujizatnya sampai hari ini. Now, even believers that don't understand physical miracles of healing, they know that God is a supernatural God.
Bahkan orang percaya yang tidak terlalu mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah pembuat mujizat. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. Because we all agree that through Jesus, Yes. our lives and our hearts can be transformed. Yes. Karena kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita, hati kita akan mengalami transformasi di dalam Dia. If someone who's a believer says, Tommy, I don't like that healing stuff, I'll say, don't worry about it. I won't force you to be healed. Ketika ada orang yang berkata, Tommy, aku tidak percaya mengenai kuasa kesembuhan. Lalu saya akan menjawab, oh jangan khawatir mengenai hal itu. Saya juga tidak berharap kamu sembuh. I don't want to lose over something like that. No. Saya tidak mau kehilangan seorang teman hanya karena hal-hal yang seperti itu. But listen, if we believe that God wants us to pray, why not also believe that God will answer the prayers? Yes. Nah, kita perhatikan saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan sehingga kita berdoa, kenapa kita tidak lebih lagi mempercayai bahwa Dia bisa menjawab doa kita? Amen. People that are followers of false religions, they all pray, they just never get an answer. Orang-orang yang memiliki ilah-ilah lain, mereka juga berdoa sama seperti kita, tetapi perbedaannya adalah mereka tidak mendapatkan jawabannya. People that worship idols pray, but those idols have ears that can't hear and eyes that can't see and mouths that can't speak. Mereka yang menyembah berhala, saudara, mereka juga memiliki Tuhan kepada mereka, mereka berdoa. Tapi mereka memiliki Tuhan yang matanya tidak bisa melihat, mulut yang tidak bisa berbicara, dan telinga yang tidak bisa mendengar. We've seen God do so many special things. One time in India, the Lord did special miracles of healing marriages. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melakukan perkara-perkara yang spesial, saudara. Satu kali di India ketika kami ada pergi ke sana, Tuhan menunjukkan satu mujizat kesembuhan yang spesial, yaitu menyembuhkan dan memulihkan pernikahan. There was a father and a mother and the children that all came up on the platform to testify how the Lord had done a miracle on their family. Ada seorang bapak, ibu, dan anak-anaknya yang maju ke atas panggung untuk bersaksi mengenai pekerjaan Tuhan yang memulihkan rumah tangga dan pernikahan mereka. The man was a drunkard, and he would get drunk, and he would beat the children, and he would beat the wife, and he had beat her so much that he had ruptured both eardrums and made her deaf. Ada seorang bapak yang pada saat itu dia bersaksi, dia adalah seorang pemabuk. Dia senang sekali mabuk, dan ketika dia mabuk, dia akan memukuli istrinya, memukuli anaknya, memukulnya begitu hebatnya, sampai-sampai gendang telinga daripada anak-anaknya itu sampai rusak, dan kedua telinganya menjadi tuli. But the Lord saved that man, Hallelujah. Amen. delivered from alcoholism, and he was wonderfully saved, and he was so sorry for what he had done. Tetapi Tuhan bekerja luar biasa kepada bapak yang alkoholik tadi. Dia bekerja luar biasa sehingga dia bebas dari ketergantungan alkohol dan dia bertobat dan sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu. The Lord did a creative miracle on the Hallelujah. woman and gave her new eardrums, and she could hear. Amin. Amin. Dan Tuhan melakukan satu mujizat yang luar biasa, memulihkan keluarga itu dan memberikan pendengaran kembali kepada istrinya, bukan anak-anaknya. Maksud saya tadi istrinya yang tadinya tuli karena telinganya rusak akibat dipukuli suaminya. After that family testified, there was a whole group of them like that. The Amin. broken and Wow. healed families. Hallelujah. Dan setelah keluarga yang tadi dipulihkan oleh Tuhan, datang lagi satu keluarga lagi, bapak, ibu, dan anak-anak yang sama persis. Pemulihan keluarga terjadi saat itu. See, when Jesus moves in, Amen. the devil Amen. out. Yes, hallelujah. Perhatikan saudara, ketika Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara, maka pada saat itu Yes. setan harus keluar dari hidup saudara. Oh, They can't live together. no, they're not good roommates at all. Ya, mereka
tidak bisa tinggal sama-sama dalam saudara. Salah satu harus pergi. That's right. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa agar engkau baik-baik Amen. saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Whole package. Heavenly Father, I draw near to you right now. Bapak Sorgawi, kami mendekat kepadamu pada saat ini. And I ask, Father, that every believer that's listening right now, that you would prosper them. Dan hamba-Mu meminta Tuhan kepada setiap orang percaya yang mendengarkan siaran ini pada saat ini. Biar kiranya Engkau yang memberikan kelimpahan kepada mereka. And that health would blossom and arise in their bodies. Yes. Dan kesehatan mereka akan terbit dan mekar di dalam tubuh mereka. And that their soul would prosper. Hallelujah. Dan jiwa mereka akan baik-baik saja. That the righteousness of God would shine forth in their lives. Sehingga kebenaran Tuhan itu akan bersinar di dalam hidup mereka. I come against every spirit of fear and of damage and of disease. Saya mengusirkan semua roh-roh ketakutan, semua roh-roh perusak, semua roh-roh penyakit. Every evil thing that would war against the believers right now. Semua kejahatan, roh-roh jahat yang membuat perang di dalam jiwa orang dan hidup orang percaya. I rebuke every spirit of disease. Kuusir kau semua roh-roh penyakit. I rebuke every spirit of confusion. Hallelujah. Kuusir kau semua roh-roh kebingungan. Every lying spirit Yes. that is dividing Semua roh, sisters now. Yes. semua roh pembohong yang mengacaukan dan memisah-misahkan orang percaya saat ini. Father, let your healing presence flow like a healing river. Yes. Hallelujah. Bapa, biarlah kiranya kuasa kesembuhanmu mengalir seperti sungai kesembuhan. Flow into the hearts and minds and bodies of every listener right now. Yes. Hallelujah. Mengalir kepada setiap hati, pikiran, dan juga tubuh daripada yang mendengarkan pada saat ini. Lord, we receive your peace. Bapa, kami terima damai-Mu. The blood of Jesus cleanses us now. Darah Yesus menyucikan kami saat ini. The shalom, peace of God, flows into our Amin. Hallelujah. Shalom, damai sejahtera Allah mengalir pada kami saat ini. We receive your healing life Yes. into our bodies now. Hallelujah. Kami menerima kuasa kesembuhan-Mu, kuasa damai-Mu mengalir dalam tubuh kami saat ini. We have peace Yes. through his blood. Yes. Hallelujah. Kami punya damai melalui darah In Yesus. Jesus' name. Hallelujah. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 Yeah, well. Doctor, brothers, thank you so very much. Amen. Amen. Thank you so much. So blessed. Powerful, So powerful. testimonial. Like a river, I have peace like a river. I have peace like a river in my soul. I have peace like a river. I have peace like a river. I got peace like a river in my soul. Amen. 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 Hallelujah. We love you. Love you. We Love love you. you. Love Thank you. you. Thank you. And Peace. see you next week. Amen. Amen. I believe Amen. there's change in Indonesia. Amen. In Jesus' Amen. name. Hallelujah. Peace will Amen. Amen. Thank Amen. you. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. We are waiting for the time. We are doing Amen. crusade and music together. Amen. Just getting better and better and better. All Amen. our talents are getting better. We're ready to shine. Yes. Amen. That's right. Amen. Bye-bye. God bless. God bless. Brother. God bless. Doctor. God bless. See you. Bye-bye, Papi. Bye. Bye. Bye-bye, Ibu. Bye-bye.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dalam live sharing yang sangat segar sekali, sangat memberikan semangat kepada kita dan mengetahui bahwa damai Tuhan tersedia bagi kita. Yep, Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini, ada thank you. banyak sekali dari luar negeri juga, Yep, dari Kamboja, tadi saya yep, sepintas melihat, kemudian oke, see you next week ya. yes. Ada ada Ada, Bapak Pendeta Ferry Natal, ada Ibu Butar-Butar, ada thank you, Lia, wow. ada Lia, ada Ya, Putri, thank you so thank you much. so much. Dan juga tadi saya melihat ada Johnson juga datang, dan juga ada yang dari Kalimantan juga datang untuk mendengarkan. Dan kami berdoa semua saudara menerima damai daripada Tuhan dan semuanya saudara baik-baik saja. Dan Ya, sebelum kita mengakhirinya, kita mau beritahukan pada saudara bahwa besok masih ada live sharing lagi bersama dengan hamba Tuhan dari Kanada, Dr. Stefan Sos. Pastikan saudara ikut dan apabila ada yang mau ditambahkan, Pak Gembala silakan. ya cuma mau mengatakan semuanya sabar dan semuanya jaga kesehatan, tetap pakai prokes, dan ya tentunya kita hari Minggu ini belum ada ibadah, tetapi di semua sosial media kita akan online. Dan terima kasih bagi semua saudara-saudari yang sudah menyaksikan beribadah bersama-sama dengan Gereja Kemenangan Iman Ya, Indonesia pada sosial media kita. Dan minggu kemarin kita berbicara mengenai bahwa kita itu tetap mempunyai pengharapan di dalam segala sesuatu yang terjadi, kegelapan-kegelapan dunia ini. So, kita masih dalam serial untuk memberikan pada saudara satu pengharapan, satu janji Tuhan yang teguh dalam keadaan-keadaan yang sukar, dan kita berdoa semua kita bukan hanya melaluinya, tapi kita berkemenangan, bukan hanya berkemenangan, tetapi kita bersinar dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oke? amin. Dan terima kasih kepada semua saudara yang sudah bergabung. Biarlah kiranya ini menjadi peneguhan bagi saudara bahwa minggu depan jangan dulu datang beribadah onsite karena masih kita ibadah online. Kami juga berterima kasih seperti tadi dikatakan Bapak Gembala, banyak sekali saudara yang semangat ibadah online. Jadi meskipun kita ibadah secara online, tapi saudara amin, 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 haleluya, mengamenkan setiap firman, menghaleluyakan setiap perkataan berkat, kemudian juga mengulangi, mendeklarasikan perkataan iman, itu tuh betul-betul luar biasa. Kami tahu saudara sangat merindukan untuk boleh ibadah tatap muka, dan kami tahu saudara juga boleh merasakan hadirat Tuhan meskipun kita secara online, tapi tunggu waktunya. Kami percaya kairosnya akan datang di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah lagi, dan kali di mana nanti ibadah dibuka kembali, saya tahu saudara akan datang melompat-lompat memuji Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Ya. Terima kasih. Dan jangan lupa kita sudah mengupdate, kita punya aplikasi Gereja Kemenangan Indonesia, supaya semua Bapak Ibu Saudara-saudari juga boleh mengupdate aplikasi kita, karena nanti pada waktu kita bisa membuka ibadah kembali, maka aplikasi kita itu sangat dipentingkan untuk pendaftaran dalam ibadah kita. So, jangan lupa diunduh di Google Play Store, dan bagi saudara-saudari yang memakai iOS, mohon maaf kita belum ada aplikasi untuk iOS, tetapi saudara bisa mendaftar di tempat atau saudara bisa mendaftar melalui Telegram. Dan nanti kita akan beritahukan pada saudara lagi di semua sosial media kita bagaimana caranya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan ketemu lagi besok dalam acara live sharing kita jam 10 malam bersama dengan Dr. Stefan Sos dari Kanada, dari Edmonton, Kanada. Dan kita percaya pasti akan diberkati lagi. Dan terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Selamat istirahat semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan kami memberkati saudara dengan ucapan haleluya, salam kemenangan iman, dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kekayaan ilahi memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sampai ketemu, dan Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. God bless. We love you. Thank you.